Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali bertemu dengan podcast Suara Demokrasi Kota Solo, podcastnya Komisi Pemilihan Umum Kota Solo. Kali ini bersama saya, Titi Septriana, akan menemani teman pemilih berdiskusi, membicarakan isu-isu penting terkait kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Teman pemilih, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu dan pilkada telah usai. Namun kerja-kerja demokrasi hingga saat ini tetap kita lakukan oleh KPU maupun Bawaslu terkait dengan pendidikan pemilih berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu pasca pemilu dan pilkada terhadap pendidikan pemilih berkelanjutan. Dan saat ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang sangat luar biasa dari Komisi Pemilihan Umum, yakni Ketua Sosdiklik Parmas dan SDM, Bapak Yance Gafar. Selamat siang Bapak. Selamat siang Titi. Apa kabar Bapak? Baik. Dan narasumber kita kedua dari Badan Pengawas Pemilu Kota Solo, yakni Koordinator Divisi Hukum Pengawasan Parmas dan Humas, Bapak Ilham Eka Putra. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Titi. Oke teman pemilih, kita akan mulai diskusi ini dengan pertanyaan terlebih dahulu ke Bapak Yance Gafar. Mungkin ini jadi pertanyaan kita semua juga, pertanyaan masyarakat umum juga. Setelah pemilu dan pilkada dilaksanakan terakhir di tahun 2024, masyarakat bertanya-tanya, apa kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu pasca pemilu tersebut dilakukan? Apa peran strategis yang telah dilakukan oleh KPU pasca pemilihan? Boleh dijelaskan Bapak? Ya baik, terima kasih Bu Titi. Ya, pasca peran pemilu, ya peran KPU itu di pasca pemilu dan pilkada itu tentu banyak perannya ya. Kalau kita lihat, mungkin masyarakat tidak tahu bagaimana bahwa KPU melaksanakan sosialisasi ya. Karena kita bekerja itu di meja, di belakang meja, di tengah kesunyian ya, tapi kita tetap melakukan upaya supaya meningkatkan partisipasi itu. Nah, tentu ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017, turunan PKPU Nomor 9 tahun 2022 itu terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan pendidikan politik. Nah, itu kita nantinya per segmen. Nah, kemarin itu kita laksanakan pasca pemilu ini, kita telah melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Semua divisi ya, semua komisioner itu melakukan sosialisasi terkait dengan meningkatkan partisipasi, dan tidak hanya partisipasi saja, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan pemilih itu. Dan bagaimana caranya kita menggenjot ya, bagaimana caranya kita memotivasi anak-anak itu ya tingkat CLTA itu supaya dia tahu dengan literasi demokrasi ini. Nah, ini yang kita laksanakan di pasca pemilu ini. Nah, terkait dengan hal itu juga kita juga berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara ya, Bawaslu ya, mitra kita. Ini kita selalu melakukan koordinasi bahwasanya terkait dengan hal-hal seperti di divisi data pemilih itu ada pemutakhiran data pemilih. Kita melaksanakan itu per triwulan. Nah, kemarin ini telah melaksanakan per triwulan 4 dan dihadiri oleh Forkopimda, dihadiri oleh Bawaslu ya. Kita sampaikan data-data pemilih itu, baik itu secara di medsos maupun nantinya akan disampaikan di tengah masyarakat. Begitu Bu Titi. Tadi Bapak sebutkan soal sosialisasi ke pemilih pemula. Nah, tadi Bapak juga sebutkan kalau ke SLTA untuk memberikan pendidikan politik dan pendidikan
pemilih. Dalam proses memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemilih pemula, ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus gitu. Apa kemudian hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh KPU sendiri selaku lembaga penyelenggara, dan bagaimana pendekatan apa yang kemudian diberikan kepada pemilih pemula? Ya, sebetulnya tidak ada begitu banyak tantangan ya Bu Titi. Paling tantangan itu ya anggaran ya. Pada saat ini kita tahu ya, efektif efisien itu semua anggaran kita itu memang ditarik semua karena keluarnya Impres nomor 1 tahun 2025 itu. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi kita. Kita sebelum kita melaksanakan sosialisasi ini, kita itu koordinasi dengan Capden ya, Capden, terus langsung ke kepala sekolahnya dan sepakat, dan kita melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah itu begitu. Kemudian dari pihak sekolah sebagai pemilih pemula itu sendiri, bagaimana kemudian tanggapan dari sekolah-sekolah, bagaimana kemudian antusiasme dari anak-anak terhadap sosialisasi tersebut? Kalau antusias cukup bagus ya Bu Titi ya, karena beberapa sekolah kita datangi ya, itu semuanya dari kelas 10 ya, kelas 11, kelas 12 itu per segmen ya, per lokal ya, per kelas itu dihadirkan semuanya. Nah, dari sana kita menyampaikan semua materi yang terkait dengan demokrasi, wawasan kebangsaan, ya, ketatanegaraan, ya, sistem pemilu, sistem pemerintahan. Nah, dari sana mereka kan sudah belajar juga. Nah, kita cuma melakukan pendalaman, ya, memberikan motivasi, dan dari apa materi yang kita berikan itu mereka sangat antusias, ya, sangat antusias. Kenapa dikatakan antusias? Dari mereka itu melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya, sepertinya dia ingin tahu sistem pemerintahan atau sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, ya mereka itu ya cukup kita berikan apresiasi lah kan. Nah, di sananya nanti kan juga kita mengundang itu nantinya, undang OSIS-OSISnya untuk podcast di sini juga. Nanti kan kita berikan lah konsepnya kan, bagaimana nanti kita supaya mereka itu paham dan menjadi duta di tempat dia masing-masing sekolah. Nah, kemarin ini kita juga telah melaksanakan perjanjian kerjasama, ya, dari Provinsi Sumatera Barat itu telah melakukan MOU ya, MOU dengan Kuarda Pramuka Sumatera Barat, lalu turun ke bawah menjadi Saka, ya, Saka Rintisan Yoga Suara. Nah, ini bentuk nantinya dianggap Pramuka ini terarah disiplin, nah, dan mempunyai ilmu terkait dengan ini. Nah, nanti di sini peran KPU untuk melaksanakan sosialisasi melalui Pramuka ini. Begitu begitu. Terima kasih Bapak jawabannya. Sosialisasi itu jadi sangat penting dilakukan setelah tahapan pemilu dilaksanakan. Kita beralih ke Bapak Ilham Eka Putra. Ya. Tadi juga disebutkan oleh Pak Yance bahwa KPU itu dan Bawaslu itu memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik maupun pendidikan pemilih kepada calon-calon pemilih kita. Dari Bawaslu sendiri, setelah pemilu dan pilkada, pemilu dan pemilihan, apa kemudian yang telah dilakukan oleh Bawaslu supaya membangun pemilih yang kritis? Ya, terima kasih Bu Titi. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan KPU. Bahwasanya Bawaslu juga kan lembaga penyelenggara pemilu yang concern dalam pengawasan. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan jajaran Bawaslu, kami dari pusat sampai provinsi dan daerah, artinya memang dituntut juga untuk
meningkatkan partisipasi pemilih, sebagaimana juga amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94, 98, 102, yang intinya itu adalah bagaimana Bawaslu berperan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan juga diturunkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2003 tentang partisipasi masyarakat. Nah, ini bagaimana kita nanti pasca pemilu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemilihan dan pemilu kita laksanakan serentak kemarin ya, tanggal 2 tahun 2024. Artinya kita jadikan evaluasi pelaksanaan pemilu kemarin untuk kita menyongsong pemilu serentak tahun 2029. Nah, salah satunya kegiatan ataupun yang kita laksanakan di Bawaslu dalam peningkatan partisipasi pemilih itu diantaranya kita membangun relasi dengan lembaga-lembaga terkait yang mana nanti akan menjadi pilar-pilar dalam kesuksesan pemilu ini. Tidak kita pungkiri secara umum ya Pance, pada pemilu 2024 kemarin itu kita lihat grafiknya partisipasi kita menurun itu, Pance ya, baik itu pemilu atau pemilihan. Kita bisa lihat presentasinya di setiap daerah itu, tidak saja Kota Solo atau Sumatera Barat secara umum itu menurun dari pemilu sebelumnya, Bu Titi. Nah, ini kan menjadi evaluasi bersama kita. Nah, apakah dampak penurunan pemilu itu disebabkan oleh keengganan pemilih untuk datang ke TPS di hari H karena jenuh kan? Ini kan pada 2024 kemarin saja kita melaksanakan pemilu atau pemilihan ada 3 kali ya Pak. Februari 2024 itu kan pemilu nasional, Pileg, pemilihan presiden dan legislatif. Kemudian juga kita khusus Sumatera Barat ada pemilihan pemungutan suara ulang, DPD ya, PSU di bulan Juni ya. Maaf kalau saya lupa itu. Kemudian pasca PSU, baik itu KPU dan juga kami Bawaslu itu mempersiapkan juga kita menghadapi pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Artinya rentang waktunya kan sangat sedikit, dari pemilu Februari, kemudian PSU sampai pemilihan. Nah, apakah di 3 kali pesta demokrasi ini ada kejenuhan oleh masyarakat? Dari pemilu ke PSU kan kita lihat PSU itu sangat anjlok itu, kebanyakan partisipasi masyarakat. Saat itu kita melaksanakan PSU pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga setelah itu kita melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, kita bisa lihat ke belakang atau periode pemilu sebelumnya atau pemilihan itu memang secara nasional ada sedikit penurunan. Nah, ini kan menjadikan bahan evaluasi kita bersama, apakah memang pemilih itu sendiri yang menjadi sebab partisipasi itu menurun, atau memang kita introspeksi diri Pance. Iya, betul. Apakah dari penyelenggara itu sendiri, baik itu KPU ataupun Bawaslu, yang kita kurang gencar, baik itu dalam sosialisasi pemilihan dan juga kami Bawaslu dalam sosialisasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran. Nah, tapi kita lihat pada pemilu kemarin, baik itu KPU ataupun Bawaslu, kami jajaran Bawaslu, kita melaksanakan tugas dan wewenang kita ya secara maksimal, artinya sesuai dengan sumber daya kita dan juga dukungan anggaran. Nah, pertanyaannya lagi kan kita menghadapi menyongsong pemilu berikutnya, dan di antara tahapan ini kan ada
Bu Titik sampaikan tadi kekosongan gitu kan. Ya, Ada kekosongan tahapan pasca pemilu. Saya pikir ini bukan bukan tidak ada kegiatan. Justru Pance, kami di tingkat Bawaslu itu diamanatkan oleh pimpinan kami di pusat untuk lebih gencar lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan partisipatif kepada masyarakat yang memang kondisi keuangan kita itu tidak secara maksimal mendukung ya. Nah, tadi juga telah disampaikan Pak Ance yang kegiatan itu berbiaya murah dan kadang tanpa biaya. Contohnya kan hadir di sekolah itu kan tidak ada biaya. Menghadiri kegiatan-kegiatan kepemudaan. Kami juga begitu ikut serta dalam kegiatan di sekolah, misalnya mengisi kegiatan mahasiswaan, pemilihan ketua OSIS atau juga sebagai pembina upacara di sekolah, dan juga kita membangun relasi dengan lembaga yang kita anggap itu berpotensi untuk berperan serta nanti dalam kita meningkatkan partisipasi pemilih seperti yang Pak Ance singgung tadi, Pramuka. Nah, kita juga Bawaslu telah melaksanakan kerjasama dengan Pramuka, karena di Bawaslu Kota Solo itu kan sudah dibentuk Saka Diasta Pemilu namanya. Itu kita melibatkan Korcap, Kortir Cabang Pramuka Kota Solo dan jajarannya dalam serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan. Partisipasi masyarakat itu khusus Bawaslu itu silakan masyarakat ikut serta melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Artinya silakan masyarakat menyampaikan ataupun ikut mengawasi, melaporkan kepada Bawaslu seandainya ada melihat indikasi pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lapangan. Nah, karena kami Bawaslu tentu tidak bisa mengawasi ke semua daerah Pance, karena keterbatasan SDM kami, tentu keterlibatan masyarakat sangat kita harapkan sekali ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat atau bahwasanya dalam setiap pemilu atau pemilihan itu ada larangan dan juga ada aturan yang harus ditegakkan. Kalau itu sudah terlaksana, artinya memang masyarakat kita dalam memilih itu sudah tanpa ada iming-imingan melihat atau menilai suatu pemimpinan itu dengan kapasitas, tidak ada iming-iming yang lain. Artinya kita istilahkan selalu itu pemilih cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Nah, kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya pentingnya untuk memilih dan juga memilih pemimpin sesuai dengan visi misi tadi. Nah, mungkin kira-kira gambaran seperti itu, Bu Titi. Ya. Oke, Bapak. Tadi Pak Eka menyatakan bahwa Bawaslu juga ikut serta dalam peningkatan tidak hanya partisipasi pemilih, tapi juga meningkatkan kualitas. Nah, tadi Bapak sebutkan. Ya. Apa bentuk dari peningkatan kualitas yang dilakukan baik oleh Bawaslu terhadap pemilih kita yang ada di Kota Solo khususnya? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat tajam sekali ini ya. Tapi ini menjadikan kita bersama pentingnya masyarakat itu kita berikan kapasitas ataupun pendidikan politik. Kami di Bawaslu dan juga menjadikan program nasional itu melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif yang kita singkat dengan P2P, dan itu dilaksanakan di seluruh kota kabupaten seluruh Indonesia. Bawaslu kota kabupaten di seluruh Indonesia, dan itu sudah kita laksanakan, termasuk kita Bawaslu Kota Solo telah melaksanakan kegiatan itu, yang mana kegiatan ini menjadikan kader-kader demokrasi nantinya yang akan menyampaikan
akan memberikan informasi tentang bagaimana pentingnya pemilu itu, dan juga kita mengajak basis-basis peserta P2P kemarin itu untuk tetap terlibat aktif mengikuti perkembangan tentang kepemiluan. Nah, intinya dari Bawaslu sendiri kami melakukan pelatihan yang kita singkat P2P, pendidikan pengawasan partisipatif. Itu kita mengambil perwakilan dari basis-basis yang ada, seperti basis organisasi kepemudaan, ada organisasi kemahasiswaan, kemudian ada kelompok disabilitas, kemudian juga ada basis kita kemarin libatkan komunitas misalnya, kemudian juga basis dari organisasi kemasyarakatan kita libatkan menjadi peserta pelatihan kita. Nah, ini kami pandang kader ataupun peserta pelatihan ini merupakan ujung tombak di komunitasnya atau di kelompoknya nanti yang ikut menyampaikan informasi tentang kepemiluan ini. Nah, itu salah satu yang kita lakukan kemarin, Bu Titi. Kita melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif dengan pesertanya 40 orang. Harapan kita ke depan, kita tidak hanya kegiatan selesai bubar, tidak, tapi kita tetap ada tindak lanjut. Akan kita bangun komunikasi dan kegiatan-kegiatan ke depannya kita menjadikan agen-agen demokrasi terhadap peserta pendidikan partisipatif kemarin. Itu yang telah kita lakukan kemarin. Ini menarik Pak, soal pendidikan pengawasan partisipatif tadi. Tadi Bapak bilang kalau kemudian menyiapkan kader-kader yang terdiri dari organisasi kepemudaan, disabilitas, organisasi kemasyarakatan dan lain gitu ya Pak. Itu bisa tidak diinformasikan bagaimana kemudian teknis perekrutan kader-kader tersebut. Jadi nanti teman-teman pemilih kalau seandainya mau ikut serta sebagai bagian dari pengawasan partisipatif mungkin bisa terlibat langsung nanti. Ya, benar, Bu Titi. Pasca kegiatan kami kemarin juga banyak teman-teman pemilih juga bertanya apakah masih ada kegiatan lanjutan. Nah, kan ada keinginan dari teman pemilih juga ingin ikut dalam pendidikan partisipatif ini. Kami juga sangat berharap kegiatan ini tidak hanya kemarin saja, tahun besok insya Allah juga akan ada kegiatan lanjutan yang kita laksanakan, mungkin dalam bentuk atau formula yang berbeda. Kemarin kita laksanakan dalam bentuk kolaborasi, dalam bentuk Zoom, dan kita akhiri pendidikan itu dalam bentuk pertemuan tatap muka. Jadi pembelajarannya itu ada lebih kurang 2 bulan, Bu Titi. Lama. Nah, karena kita dilanda bencana apa kemarin, di daerah kita ada beberapa daerah yang terdampak. Nah, jadi kita fasilitasi peserta itu kemarin juga dalam bentuk Zoom karena tidak bisa hadir langsung tatap muka. Nah, kegiatan tetap kita laksanakan, ada yang dalam ruangan yang hadir dalam langsung tatap muka, juga kita fasilitasi dalam bentuk daring. Nah, kedepannya insya Allah ada kegiatan lanjutan yang akan kita laksanakan. Bu Titi, ini kan kita pikir biayanya tidak terlalu banyak, ya. Kalau Zoom itu kan ya semua teman pemilih saya pikir memakai perangkat alat komunikasinya pasti sudah ada paket juga kan. Nah, kita minta dia bersedia menyisihkan waktunya dalam sehari itu mungkin agak 1 jam, kita buka ruang Zoom diskusi. Nah, di sanalah kita memberikan informasi tentang kepemiluan. Bentuk dari partisipasi juga. Bentuk dari partisipasi masyarakat. Gitu. Berarti kalau seandainya ada lagi nanti akan diinformasikan di sosial medianya Bawaslu. Ya, siap. Setiap ada informasi terbaru atau ada kegiatan, kami akan update di medsos Bawaslu. Nah, nanti diinfokan nggak Pak syarat-syarat khususnya apa seperti itu? Sebenarnya syarat khususnya nggak ada, Bu Titi. Syaratnya paling memang karena kita basis Kota Solo,
kita di Bawaslu Kota Solo merekrut peserta yang Kota Solo. iya. Tapi kalau Pasti. ada yang dari teman kita pemilih yang di luar Kota Solo atau di kabupaten misalnya, itu teman Bawaslu kabupaten juga akan bikin kegiatan itu. Kita arahkan di sana gitu. Ya. Oke, Pak. Oke, ini untuk kedua narasumber kita. Iya. Nah, pertanyaannya soal hubungan sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam memberikan pendidikan pemilih berkelanjutan pasca pemilu dan pilkada. Gimana kemudian KPU dan Bawaslu bersinergitas memberikan pendidikan pemilih tersebut? Mungkin lebih dulu Pak Yance sampaikan bagaimana bentuk sinergitasnya. Ya, baik Bu Titi. Ya, barangkali kita sebagai penyelenggara pemilu ini ya, baik itu Bawaslu, itu KPU, itu pasti punya peran penting lancarnya pemilu dan meningkatnya partisipasi. Nah, tentu peran ini tentu berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau Bawaslu itu nanti mengawasi, nanti juga diterapkan oleh PK. Kalau KPU itu nanti kan di teknisnya, ya, di teknisnya bagaimana kolaborasi dan koordinasi dengan Bawaslu itu ya sinergis kita. Ya, dalam tahapan apa saja kita tetap berkoordinasi dengan Bawaslu. Sebab ini Waska nih, ini pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat nih Bawaslu ini, kita mitra kita nih. Kalau seandainya kita nggak kolaborasi, koordinasi bagus sama komunikasinya bagus sama Bawaslu ini, susah juga nih kan, pasukan kita di bawah juga jadi masalah ya kan. Nah itu barangkali. Jadi kalau pimpinannya itu, kalau komisionernya itu komunikasinya bagus, ya, koordinasinya bagus dan kolaborasinya bagus, tentu di ke bawahnya juga bagus. Nah, ini akan menghasilkan sebuah pemilu yang berintegritas, ya. KPU melaksanakan tahapan dan diawasi oleh Bawaslu. Nah, ini jelas. Jadi memberikan suatu bentuk pendidikan pemilih ya kepada masyarakat. Masyarakat itu tahu ya kalau kerja KPU ini begini dan diawasi oleh KPU. Nah, jadi bentuk demokrasi itu udah saya pikir kalau di Kota Solo ini udah mulai terwujud. Nah, terkait dengan apa tadi ya, saya mengutip tadi mereka Bu Titi sampaikan tadi, tanyanya ke Pak Eka, bahwa Pak Eka sampaikan bahwa melihat tahun 2024 ini ya, baik itu pemilu ya, baik itu pilkada, itu memang partisipasinya sangat menurun. Ya, sangat menurun. Artinya bukan hanya partisipasi memberikan atau vote di waktu pilkada itu aja atau pemilu yang memberi hak pilih, tapi kita juga perhatikan kualitas ya, kualitas pendidikan pemilihnya, supaya nanti pemilu yang menyongsong pemilu yang akan datang ini memang betul-betul sampai dan melibatkan mereka semua ya, seperti di KPU melibatkan mereka semua. Itu bentuk partisipasi itu kan ada pembentukan PPK, itu kan bentuk partisipasi masyarakat, itu dia ikut ya. PPK itu lumayan banyak dulu Bu Titi. Ada PPS namanya, ada KPPS. Nah, itu bentuk. Nah, ditambah juga dengan relawan demokrasi. Nah, dulu di KPU itu di tahun sebelumnya ya, memang ada relawan demokrasi. Yang tahun kemarin nggak ada, kita di KPU Kota Solo tidak ada. Nah, bentuk sinergi kita itu memang kolaborasi kayak gitu ya. Kolaborasi supaya komunikasi kita itu lebih intens ya, karena pengawasan mereka ini yang sangat sangat kita jaga ya, antara pemerintah dan Bawaslu. Dari itu Bu Titi. Terima kasih Pak Yance. Dari Bawaslu sendiri, bagaimana nih Pak bentuk sinergitas antara KPU dan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik pasca pemilu dan pilkada, Pak? Ya, kita mengalami ataupun juga ikut bersama-sama dengan KPU pada pemilu 2024 kemarin. Setiap tahapan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kepemiluan itu KPU tidak
meninggalkan Bawaslu, intinya begitu ya. Kalau meninggalkan parah. Tidak meninggalkan, mengikut sertakan di setiap kegiatan. Maksudnya memberitahu, walaupun nanti kita ada metode dalam pengawasan itu, ada yang berupa langsung atau tidak langsung, Pak C. Istilahnya kalau Pak C sampaikan tadi, pasca pengawasan melekat. Ini tidak tidak lain dalam rangka kita memastikan tahapan yang berjalan itu sesuai dengan aturan. Bawaslu hadir di setiap tahapan atau di setiap kegiatan kepemiluan yang dilakukan oleh KPU, itu kita kan ikut juga mengawal KPU itu supaya nanti tidak ada hal yang dilanggar, regulasi sesuai dengan aturan. Kita mengingatkan. Kita mengingatkan kepada KPU seandainya ada ketentuan-ketentuan yang nanti dilanggar di setiap tahapan yang berjalan. Hadirnya Bawaslu juga tidak dalam rangka menakut-nakuti penyelenggara pemilu, bahkan KPU dan jajaran sampai ke bawah, dan juga tidak menakuti ke pemilih. Kita hadir untuk mencegah supaya tidak terjadinya pelanggaran. Lebih baik mencegah daripada kita menindak. Jadi ibaratnya kita lebih baik kita lebih ke pencegahan. Kalau kita sakit itu lebih baik kita mencegah daripada kita berobat ya. Jadi ibaratnya sebelum terjadi sakit lebih baik kita dulu waspada. Sedia payung sebelum hujan. Begitu juga keberadaan Bawaslu. Tidak kita di lapangan itu dalam rangka kita mencari-cari kesalahan. Tidak. Jadi kami hadir di lapangan dengan masyarakat, dengan penyelenggara dalam rangka juga bagaimana suatu tahapan yang berjalan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Supaya tidak akan muncul permasalahan di kemudian hari nanti. Karena memang pasca pemilu atau pemilihan pasti ada pihak yang tidak menerima, ya kan? Pasti. Kalau yang menang, oke lah, menerima hasil pemilu. Pasti itu dipuji penyelenggara. KPU bagus, Bawaslu bagus, ya kan? Tapi kalau yang kalah, ya kan? Pasti penyelenggara ini menjadi sasarannya. Kami sebagai penyelenggara, KPU dan Bawaslu. KPU menjadi sasaran dan juga Bawaslu. Nih, makanya sebelum itu terjadi, artinya ada komplain dari peserta pemilu atau dari masyarakat, ya kan? Kita harus mengantisipasi itu dulu. Kita cegah supaya pelanggaran itu tidak terjadi atau kecurangan tidak terjadi dalam pemilu. Keberadaan kami di lapangan dalam rangka kita bagaimana masyarakat itu aman memberikan suaranya di TPS dan juga tidak ada terjadi kecurangan oleh oknum oknum masyarakat atau oknum dari peserta pemilu. Sebelum itu terjadi, kita lakukan pencegahan baik kepada masyarakat itu sendiri. Kita sampaikan kalau terjadi pelanggaran ini akan ada risikonya. Kami bukan seperti polisi, Bu Titi. Kalau ada pelanggaran langsung kita tangkap, tidak OTT, tidak begitu. Tidak. Jadi ada saja indikasinya baru arah-arahnya kan. Orang itu mau berbuat curang, kita ingatkan, kita cegah, kita sampaikan baik-baik. Kalaupun masih dilakukan, ini nanti kan kita proses sesuai aturan. Karena kami Bawaslu selain kita menerima laporan dari pengadu dari masyarakat, kita juga melakukan kita menemukan di lapangan. Kita sendiri langsung menemukan. Kalau itu ada, ya kita proses sesuai aturan yang berlaku. Makanya kami hadir untuk bagaimana pemilu ini berjalan dengan damai, dengan baik, tanpa ada kecurangan dan partisipasi masyarakat meningkat. Begitu. Jadi Bawaslu itu hadir Pance, maupun kemana Pance pergi kami ikuti. Tapi dalam rangka kita menguatkan lembaga pemilu juga, KPU kan. Kalau ada yang bertanya tentang aturan atau tentang sanksi pelanggaran, ya keberadaan kami itu bisa menyampaikan nanti, memberi informasi, mencegah, gitu.
Itu. Begitu Berarti- juga pada KPU ya. Begitu juga pada PU. Kalau ada oknum banci di lapangan yang agak mulai ada apa ini kan? Langsung dicegah. Iya, langsung dicegah. Mulai ada gerakan-gerakan tambahannya kan. Itu kita Bisa. atur. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Sampai sejauh ini baru mulai ada gerak-girinya langsung kita ingatkan. Nah itu. Begitu juga teman-teman kita di bawah, di kecamatan, di kelurahan, dan di pengawas TPS juga begitu. Saling berkomunikasi dengan penyelenggara KPU yang tingkat bawah. Jadi itu yang kita bangun selama ini dan kita rasakan di pemilu 2024 kemarin dan juga pemilihan itu dilaksanakan dengan maksimal, dengan baik. Dan ini kita harapkan kedepannya juga begitu. Tetap sinergitas antara lembaga penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu itu tetap kita tingkatkan ke depannya. Berarti masih terjalin keharmonisan antara KPU dan Walaupun Bawaslu. banyak godaan. Iya. Nah, ya kan? Kalau orang di rumah tangga itu sudah harmonis itu kan banyak saja yang ingin menggoda. Nah, ini Oke, terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak informasi yang kita dapatkan baik dari KPU maupun Bawaslu terkait dengan kegiatan yang dilakukan pasca pemilu dan pilkada. Baik teman pemilih, itulah diskusi kita pada siang hari ini. Kita mengetahui bahwasanya demokrasi itu tidak hanya berhenti saat kegiatan pemilu maupun pilkada itu dilaksanakan. Setelah itu masih banyak proses panjang kita untuk membangun pemilu yang berkualitas ke depannya. Untuk itu KPU dan Bawaslu memiliki peran yang berkelanjutan dalam membangun pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas. Seperti yang kita cita-citakan bersama. betul. Baiklah, terima kasih kepada kedua narasumber. Terima kasih Pak Baik, Eka, terima sama-sama. kasih Pak Yance yang sudah menyempatkan hadir untuk berdiskusi pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah menyimak dengan setia podcast kita pada siang hari ini. Untuk itu saya Titi Septriana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.